Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI mengutamakan kompetensi daripada senioritas dalam seleksi kepemimpinan TNI. Prabowo menegaskan prajurit TNI berhak dipandu pimpinan terbaik. Terima kasih pengabdianmu. Prabowo menyampaikan perintah tersebut saat memimpin upacara HUT ke-80 TNI pada Minggu pagi. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan kepemimpinan berdasarkan kompetensi agar prajurit TNI siap menghadapi tantangan perkembangan zaman, termasuk kemajuan teknologi. Siap dimulai. Indonesia, Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya. Panglima TNI dan Kepala Staf terus-menerus saya perintahkan menilai pemimpin-pemimpin yang ada di TNI. Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik. Kepemimpinan yang terbaik. Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan Kepala Staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas. Yang penting prestasi, pengabdian, cinta tanah air. Untuk membahas hal ini, saudara, kita sudah bergabung bersama pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi. Selamat pagi, Pak Khairul. Selamat pagi. Ya, Pak Khairul, yang Anda cermati dari pernyataan Pak Prabowo terkait dengan jangan lihat senioritas lah kalau misalnya memimpin, melihat ataupun memilih pemimpin TNI gitu. Apa yang kemudian mendasari Pak Prabowo bilang seperti itu? Apakah selama ini memang kalau memimpin ataupun memilih pimpinan TNI ya berdasarkan senioritas seperti itu? Iya, pernyataan Presiden kan muncul di tengah kebutuhan modernisasi kepemimpinan di lingkungan TNI ya. Tantangan pertahanan sekarang ini kan kita tahu tidak sepenuhnya konvensional, ada banyak ancaman non konvensional, non tradisional ya, ada ancaman cyber, peperangan asimetris ya, kemudian misi-misi diplomasi pertahanan, dan bahkan juga ada beragam bentuk kerjasama multilateral yang menuntut ketangkasan, kecakapan pemimpin. Nah, dalam konteks ini saya kira Presiden ingin menegaskan bahwa regenerasi pimpinan TNI ini memang tidak bisa lagi terpaku sekedar pada urutan masa dinas gitu ya, atau angkatan gitu ya. Tapi kemudian lebih disandarkan pada kapabilitas, integritas, ya, prestasi operasional, pendidikan maupun visi-visi strategis. Jadi saya kira ini bukan sekedar soal promosi individu, tapi bagian dari penataan besar profesionalisme TNI untuk lebih siap, lebih mumpuni di masa depan. Nah, kenapa senioritas ini menjadi concern Presiden ya? Karena tradisi senioritas ini kan memang sebenarnya warisan lama ya, ada sisi positifnya, ada negatifnya. Misalnya di satu sisi dia senioritas itu memang dibutuhkan untuk menjaga harmoni, kemudian juga menghindarkan konflik antar generasi, menghormati masa bakti, karena di lingkungan TNI, di lingkungan seperti TNI ini kan, ya militer lah dimanapun itu sangat kompetitif sebenarnya kan. Artinya kalau tidak ada harmoninya, kalau konflik antar generasi ini tidak dihindarkan, ya bisa saja terjadi potensi-potensi kompetisi yang kemudian eksesif gitu ya. Nah, tapi di sisi lain pola ini kan memang juga seringkali dirasakan membuat regenerasi berjalan lambat, kurang responsif juga terhadap perkembangan. Ada banyak perwira berkualitas yang kemudian tidak kebagian ruang, kehabisan waktu gitu, karena sistemnya kemudian menitik beratkan pada urutan angkatan, urut kacang gitu ya, bukan kemampuan. Jadi kalau kita lihat di masa lalu ada kasus-kasus di mana promosi yang hanya mengikuti antrian kemudian justru membuat jabatan strategis gitu ya diisi oleh perwira yang masa dinasnya tinggal sebentar,
Yang dampaknya ya kesinambungan kebijakan itu bisa terganggu dan sebelum sempat berbuat banyak ya sudah selesai masa dinasnya gitu. Tapi kemudian Pak Hairul, kalau melihat tadi ada dua potensi gitu ya. Yang pertama kalau misalnya kita dari senioritas gitu banyak yang harus ngantri kehabisan waktu. Kemudian kalau soal kemampuan gitu juga banyak yang kemudian dilangkahi dalam tanda kutip. Ini bagaimana menjaga keseimbangan antara memberikan kesempatan dan juga lagi-lagi ada urutan yang harus diikuti dalam tanda kutip gitu antara senior dan juga junior. Iya, sebenarnya kan ini kalau untuk menjaga keseimbangan pertama tentu harus ada komunikasi ya. Pimpinan TNI ya tentu perlu menjelaskan bahwa ini bukan sekedar menaikkan yang muda gitu ya, tapi mengoptimalkan yang terbaik kan gitu. Kemudian harus ada transparansi juga dalam konteks ini kan acuan acuan pembinaan karir kemudian adalah mengutamakan meritokrasi ya, artinya berbasis kompetensi. Nah, di sini tentu transparansi juga diperlukan ya. Penilaian kinerja itu harus jelas, catatan prestasi, rekam jejak ini harus terdokumentasi dan bisa diuji secara internal gitu ya. Kemudian konsistensi ya. Kalau kebijakan hanya muncul sesekali atau kemudian tergantung figur tertentu, ya maka ya bisa saja muncul yang kecemburuan, saling curiga gitu. Jadi harus ada model yang jelas gitu ya supaya tadi persoalan senioritas ini yang senior tetap dihargai, kemudian yang junior juga merasa punya harapan realistis berdasarkan kerja bukan lobby. Nah ini saya kira hal yang harus dibangun sejak awal supaya tidak ada ekses negatif atau hal-hal yang sifatnya problematik dalam menjalankan apa yang diamanatkan oleh Presiden. Nah itu dia Pak Hairul tadi yang sempat Anda sebutkan juga bukan karena lobby-lobby atau misalnya kedekatan. Karena kalau kita lihat secara kacamata kuda hanya soal profesionalitas sepertinya kok tidak bisa seperti itu gitu ya. Masih ada banyak faktor lain yang kemudian mempengaruhi kemudian siapa menjadi apa. Seperti apa Anda melihatnya? Ya memang masih ada banyak tantangan ya dalam konteks mengimplementasikan apa yang menjadi amanat Presiden ya. Pertama kesiapan regulasi, kemudian mekanisme penilaian, kemudian juga potensi benturan ego, kultur angkatan yang masih kuat, kemudian resiko politisasi maupun adaptasi mindset dan sebagainya. Nah, tapi saya kira ini kan sesuatu yang baik dan harus dimulai dengan optimis gitu ya, karena ya tujuannya tentu membangun profesionalisme dan integritas yang lebih baik. Artinya target utama dari apa yang diamanatkan oleh Presiden ini kan adalah membangun kultur yang lebih baik dan lebih yang memungkinkan TNI menjadi lebih profesional, lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman, kemudian juga lebih berintegritas gitu. Jadi dalam konteks ini kan sebenarnya senioritas misalnya itu kan tidak tidak dihapus, tidak dihilangkan atau ditolak gitu ya. Tapi senioritas ini bukan menjadi tolak ukur dominan lagi gitu. Itu maksudnya. Jadi ya tetap saja perwira senior juga akan sepanjang dia memiliki kecakapan, memiliki prestasi yang memadai gitu ya. Tentu dia tidak akan tertinggal atau dilompati oleh junior-juniornya. Oke. Ini bukan berarti kemudian yang senior dipinggirkan, tapi lagi-lagi kita memberikan kesempatan yang lebih kompeten dengan transparansi, dengan konsistensi, regulasinya juga jelas, mekanisme penilaian juga transparan. Ini juga diharapkan tidak menimbulkan konflik ataupun gejolak di internal TNI sendiri. Terima kasih Pak Hairul Fahmi, pengamat militer dari ISES sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak Hairul.
Selamat pagi Mas Primanan.